Steve Jobs, pendiri dari Apple, setiap pagi memandang ke cermin, lalu dia bertanya sama dirinya sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan melakukan hal-hal yang akan saya lakukan hari ini? Kalau jawabannya tidak, saya akan mengubah rencana saya hari ini. Setahun sebelum meninggal dunia, Steve Jobs mendapatkan berita dari dokter bahwa dia didiagnosa menderita kanker. Ada ditemukan tumor di pankreasnya. Dokter kemudian meminta Steve untuk mempersiapkan dirinya. Mendengar berita itu, Steve kaget ya. Jadi dia diminta untuk pulang ke rumah, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kanker yang dideritanya itu tidak dapat disembuhkan. Dia hanya punya waktu 3-6 bulan lagi untuk hidup. Steve kemudian pulang ke rumah dan dia mulai mempersiapkan diri. Dia harus mempersiapkan juga keluarganya untuk menerima berita yang tidak baik ini. Steve pikir dia baru akan mempersiapkan keluarganya untuk ngomongin soal warisan, ngomongin soal perusahaannya, ngomongin soal segalanya sama anak-anak dan istrinya itu nanti masih lama, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi gitu. Tapi ternyata dia tidak punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan semuanya. Karena itu dia pulang ke rumah dan dia harus memberitakan ini kepada istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa saya akan segera meninggalkan dunia ini, membantu saya untuk membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup. Demikian katanya Steve Jobs. Lalu dia bilang juga bahwa semuanya, kebanggaan, harapan, kegagalan, rasa malu, ketakutan, semuanya akan memudar saat menghadapi kematian. Anggaplah kita tidak punya banyak waktu lagi di dunia ini. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Seperti yang saya cerita tadi, Steve setiap pagi akan melihat cermin, kemudian mengatakan pada dirinya sendiri, kalau hari ini hari terakhir saya, apakah saya akan melakukan hal-hal yang akan saya lakukan hari ini? Kalau tidak jawabannya, artinya saya harus mengubah rencana saya. Yang bagaimana dengan kita? Hal penting apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan hari ini? Kalau seandainya ini hari terakhir dalam hidup kita, sebelum kita menutup mata dan meninggalkan dunia ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Kalau masih ada kebencian atau dendam di dalam diri kita terhadap seseorang atau orang lain yang pernah menyakiti hati kita, bisa aja orang tua kita, pasangan, anak, keluarga dekat atau teman, siapapun itu. Kalau masih ada kebencian itu di hati kita, ini saatnya kita memaafkan mereka. Ini saatnya untuk kita melepaskan pengampunan itu. Saya pernah cerita di video yang ini tentang hukum truk sampah, masih ingat? Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, artinya seperti kita sedang ngambilin sampahnya dia, kemudian simpen di kita. Makin lama itu makin busuk di dalam diri kita. Ini saatnya kita untuk buang sampah itu. Ini saatnya kita untuk melepaskan pengampunan itu. Jangan lagi membuat hati kita jadi busuk karena masih menyimpan kesalahan orang lain. Hal pertama yang tetap harus kita lakukan adalah kita harus memaafkan orang yang bersalah sama kita. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kalau kita pernah menyakiti hati orang lain, ini waktunya untuk kita minta maaf. Bebaskan diri kita dari rasa bersalah, perbaiki lagi hubungan yang rusak karena kesalahan kita. Hal ketiga, kita harus banyak mengucap syukur. Bersyukur untuk apa yang kita punya saat ini. Banyak orang hidupnya tidak bahagia karena selalu fokus pada apa yang tidak dia miliki. Ini waktunya kita untuk mengucap syukur. Untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan buat kita, kita mengucap syukur. Untuk orang-orang yang mengasihi kita, kita mengucap syukur. Untuk orang-orang yang kita kasihi, kita mengucap syukur. Bersyukur itu sesuatu yang sangat baik. Kita harus lakukan ini setiap saat. Hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah ekspresikan cinta. Banyak orang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, terlalu sibuk dengan hidupnya sehingga melupakan orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang dia kasihi sebetulnya. Banyak orang yang tidak mengekspresikan cintanya kepada orang-orang yang dikasihi. Nah, hari ini kita harus bisa untuk mengekspresikan cinta kita buat orang-orang yang kita sayang. Untuk orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita harus ekspresikan itu. Caranya gimana? Kita harus hadir dalam hidup mereka.
kunjungi orang tua kamu, kemudian bikin liburan bersama dengan suami dan anak-anak, bikin pertemuan dengan teman-teman misalnya. Kita mesti ekspresikan cinta kita. Dan jangan lupa untuk bilang sama mereka bahwa kita sayang sama mereka. Ini yang mereka perlu dengar gitu, supaya mereka tahu bahwa mereka disayangi. Anggaplah kita tidak punya banyak waktu lagi di dunia ini. Kita pasti fokus pada hal-hal yang penting. Kita memaafkan orang yang bersalah sama kita. Kita minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti. Kita bersyukur terhadap apa yang Tuhan masih kasih buat hidup kita. Kesempatan hidup, terima kasih. Yang keempat adalah kita harus mengekspresikan cinta kita buat orang-orang yang kita sayang. Fokus pada hal-hal yang penting. Kita harus bisa jadi versi terbaik dari diri kita, supaya pada saat kita pulang, menutup mata dan kembali kepada Sang Pencipta, kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kamu. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something.